Dari Toba hingga Jaya Wijaya, lewati hamparan tanah Jawa, keindahan yang tak terperi, kekayaan Nusantara abadi. Samudra luas yang terbentang, keragaman yang terus bersinar terang, terang, terang. Bahasa berbeda, angkat suara, namun bersatu dalam satu irama. Indonesia, tanah penuh cerita. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang teknologi pertanian kuno Nusantara. Mata pencaharian di Indonesia sejak dahulu kala adalah bertani. Tak heran, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan lahan pertanian yang luas. Pertanian dan bercocok tanam telah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Ini merupakan langkah besar dalam perkembangan peradaban dari berburu dan mengumpulkan hasil alam. Warisan budaya bertani banyak sekali kita temui dalam berbagai bentuk, mulai dari situs, tulisan, simbol, hingga tindakan budaya yang menggambarkan kemajuan pertanian di Nusantara. Kemajuan pertanian di Nusantara pada era kerajaan tidak lepas dari sentuhan teknologi. Salah satu contoh adalah teknologi pertanian di tanah Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam jurnal yang ditelaah oleh Kristianti dan kawan-kawan, 2024, disebutkan bahwa kehidupan masyarakat Sunda dan teknologi pertanian yang tertuang dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang ditulis pada tahun 1518. Naskah ini memuat teknologi pertanian dalam bentuk peralatan pertanian pada masa itu. Sedangkan, teknologi pertanian di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dilansir dari Historia.id 2017, tertuang dalam prasasti dan gambar-gambar pada candi yang menggambarkan sistem pertanian pada zamannya. Menurut jurnal yang ditulis oleh Kristianti dan kawan-kawan, 2024, teknologi pertanian Jawa Barat kuno dijelaskan dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Naskah ini menyebutkan bahwa senjata dibagi menjadi 3 macam, yaitu senjata Sang Prabu, senjata pendeta, dan senjata orang tani. Senjata orang tani terdiri dari kujang, baliung, patik, koret, dan pisau atau sadap. Selain itu, detia dijadikan dewa karena senjata ini digunakan untuk mengambil apa yang dikecap dan diminum. Kujang dalam pertanian awalnya digunakan untuk memangkas rumput, semak, dan ranting di wilayah Huma. Bahkan, digunakan dalam ritual narawas, yaitu permohonan izin untuk nabuk bak atau membuka hutan untuk Huma yang dilakukan oleh seorang bujangga. Baliung, yang merupakan artefak dari situs Tugu Gede, Cengkuk, Sukabumi, digunakan pada masa kerajaan Sunda kuno. Alat ini berfungsi untuk mencangkul dan memotong tanaman perdu. Patik, atau bedok golok, selain menjadi pusaka raja, digunakan untuk memangkas kayu tebal. Koret, digunakan dalam pertanian Sunda untuk membersihkan rerumputan. Teknologi pertanian di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti yang dilaporkan oleh Radar Mojokerto 2024 dan Historial.id 2017, lebih berfokus pada sistem pertanian dan pengendalian hama. Salah satu teknologi yang digunakan dikenal dalam bahasa Jawa sebagai galeng. Galeng adalah gundukan tanah yang menjadi pembatas petak sawah. Galeng ini masih dimanfaatkan hingga sekarang
berfungsi sebagai akses petani, sekaligus menjaga pasokan air. Air tidak langsung dialirkan ke sawah, tetapi ditampung terlebih dahulu oleh pematang, agar padi yang baru ditanam, tergenang dan tumbuh optimal. Dalam pengendalian hama, relief Karmawi Bangga di Candi Borobudur menggambarkan cara mengatasi hama tikus, yaitu dengan membakar daun kelapa kering hingga berasap. Asap ini membuat tikus keluar dan bisa ditangkap oleh anjing penjaga sawah. Teknologi pertanian zaman dahulu hingga sekarang, seperti peralatan pertanian tradisional, masih digunakan. Alat seperti kujang, baliung atau cangkul, patik, dan lainnya, terus berkembang menjadi alat berteknologi mesin yang memudahkan pengolahan pertanian. Sistem pertanian, seperti gundukan dan pematang yang diterapkan di candi-candi, kini telah berkembang menjadi sistem irigasi modern yang kita kenal saat ini. Teknologi Pertanian Kuno Nusantara oleh Dr. Agus Rizal. Sampai jumpa di seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Pak Tani bawa cangkulnya dari rumah ke sawah sana. Setiap balik tanah dia jagakan sumber rezekinya. Namun apalah dikata, pembangunan tak punya mata. Pacul sawah digusur hilang, termasuk pandai besinya. Industri menyerang lagi dengan jurus penuh tipu. Pak Tani serta sawahnya hilang lenyap dimakan itu. Bulldozer sekejap mata meratakan tanahnya hancur. Pak Tani hanya bisa lihat elus dada air mata bercucur.